Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya ingin memberikan tips bagaimana cara menguleni roti hingga kalis menjadi window pans. Ini bahan-bahan keringnya kita masukkan, kita aduk dulu ya teman-teman. Semua bahan kecuali mentega dan garam. Ini kita aduk pelan-pelan menggunakan speed 3. Kita putar perlahan-lahan ya teman-teman, speednya 1 sampai dia mutar, baru kedua, baru ketiga. Nah ini kita aduk dulu tepung-tepungnya, lalu kita masukkan susu cairnya. Ini tidak muat teman-teman, gelasnya saya tuang, jadi saya pakai sendok aja. Ini susunya saya bekukan di freezer ya teman-teman, tapi jangan sampai beku, sampai dia dingin seperti ada es-esnya dikit gitu. Mengapa harus didinginkan? Supaya kalau kita mengadon roti ini sampai lama supaya kalis, itu kan bisa sekitar 25 menit tergantung standing mixer kalian ya. Jadi supaya adonannya tidak panas rotinya, makanya kita menggunakan air es. Kalau saya ingin rasa rotinya lebih enak, saya pakai susu, saya dinginkan. Dan susunya saya masukkan freezer supaya cepat dingin. Nah ini sudah mau 6 menit ya teman-teman. Itu tadi saya pakai speed 4 supaya hanya mengadon aja menjelang menit terakhir sebelum menit ke-6 sebentar, supaya cepat aja putarannya. Tapi kembali lagi saya ke speed 3. Ini ya teman-teman, adonannya sudah halus seperti ini. Tepungnya tidak ada yang menggerindil lagi. Kita tunggu sampai 6 menit. Oke, sudah 6 menit. Ini kalian bisa lihat adonannya masih lembek ya teman-teman, tapi adonan tepungnya sudah halus. Nah sekarang kita masukkan mentega atau butter. Jika kalian baru memulai mencoba membuat roti dan ingin mengirit bahan, kalian boleh memakai bahan yang ekonomis, seperti menggunakan Blue Band juga tidak masalah. Sekarang kita putar lagi, kita adon lagi dengan speed 3 sampai dia kalis maksimal. Kita tidak bisa berpatokan dengan waktu ya teman-teman, karena setiap kali membuat roti itu beda-beda komposisi tepungnya, cairannya apakah kita kelembekan atau tidak. Dulu waktu saya masih awam, saya juga selalu berpatokan dengan waktu. Saya selalu nanya, harus berapa menit ya? Tapi setelah saya coba memahami kalisnya, yang penting kita lihat adonan kita saja, baru kita akan mengerti. Jadi waktu itu tidak bisa jadi patokan teman-teman, karena standing mixer kita berbeda. Ada standing mixer yang cepat 16 menit sudah kalis. Nah kita lihat ya, ini kan setelah dimasukkan mentega dan garam, ini adonannya masih lembek ya teman-teman. Ini kalian lihat saya menggunakan speed 3 karena speed saya maksimal 6 teman-teman, jadi saya memakai speed 3 untuk sedangnya. Nah kita adon sampai kita lihat adonan kita kelembekannya seperti apa. Nah ini masih lembek ya teman-teman, kita tetap adon terus, kita tetap tambahkan 1 sendok. Pelan-pelan aja teman-teman, jangan langsung tuang banyak-banyak terigunya, nanti adonannya keras. Biarkan dia rata dulu terigunya. Kalau menempel di pinggir kita pakaikan spatula biar adonannya menyatu. Nah setelah udah dia ngadon, kita lihat dalam 3 menit masih lembek, kita akan tambahkan lagi 1 sendok makan lagi. Setiap kali menambahkannya 1 sendok makan ya teman-teman, biar supaya tidak terlalu keras. Mengadon roti ini butuh kesabaran ya teman-teman.
Nah, kita lihat ini masih lembek ya, tapi kita biarkan dulu dia ngadon dulu. Oh ya teman-teman, jika kalian ingin membeli standing mixer, lebih baik kalian pelajari dulu mixer yang kalian suka. Jangan hanya dengan menyukai, oh saya suka warna pink, saya suka modelnya seperti ini, cantik. Yang penting yang harus kalian cari itu adalah bodinya itu terbuat dari bahan yang kokoh, jangan dari plastik. Dan yang paling penting juga gearnya itu harus yang dari bahan metal. Karena jika gearnya dari bahan plastik itu akan cepat patah ya teman-teman. Jika sudah patah itu kan servisnya lumayan mahal. Kalau kalian dari bahan metal, gearnya itu akan awet. Kembali lagi juga ke penggunaan kalian. Meskipun bahannya metal seperti Idealife ini kan saya gearnya itu dari bahan metal. Tapi jika kalian memaksakan membuat roti dengan bahan 1 kilo, dia juga tidak kuat ya teman-teman, karena ini kapasitas mixernya hanya untuk 6 liter. Jadi saya lebih menjaga supaya mixer kita awet. Kita ngadon rotinya itu pakai terigu yang sedikit aja. Saya selalu menggunakan terigu paling maksimal sekitar tidak sampai 500 gram. Itu bahan keringnya ya teman-teman. Saya membuat roti ini hanya menggunakan 300 gram aja, hasilnya sudah banyak kok teman-teman. Jadi gitu, jika kalian ingin membuat roti untuk di rumahan, untuk sedikit gitu ya, belinya standing mixer yang ukuran 6 liter. Tapi jika kalian ingin produksi jumlah banyak, saya tidak menyarankan memakai standing mixer ini. Lebih baik kalian membeli standing mixer yang untuk usaha roti yang lebih besar. Kalau ini kan untuk rumahan ya teman-teman, untuk ibu-ibu rumah tangga yang konsumsi pribadi. Bisa buat kue, bolu, bisa buat roti juga. Nah, ini sekarang saya sedang mencoba membuat roti rasa pandan. Jadi saya menggunakan endapan pandan asli ke dalam adonan ini. Jadi agak warna hijau sedikit ya teman-teman. Nah, ini teman-teman lihat, ini sudah menit ke-14. Tadi kan kita pertama kali aduk bahan kering kan 6 menit ya teman-teman. Itu patokannya, kalau untuk bahan kering kita bisa berpatokan. Jadi bahan kering itu kita aduk terus sampai 6 menit, baru kita masukkan mentega dan garam. Tapi setelah sudah masukin mentega dan garam, kita tidak bisa berpatokan lagi berapa menitnya, tergantung melihat adonan kalian sudah kalis atau belum, dilihat dari adonannya. Paling cepat, jika kalian menanyakan paling cepat berapa lama sih adonannya, paling cepat itu 20 menit, 25 menit adonan itu bisa jadi window pan. Tapi kembali lagi kita lihat adonannya. Saya sudah berapa kali membuat roti, menitnya beda-beda teman-teman. Waktu itu pernah 20 menit sudah window pan, sudah kalis maksimal. Kali ini saya agak lama ya, makanya saya bilang sama kalian tidak bisa berpatokan dengan waktu. Nah, ini masih agak basah ya teman-teman. Adonannya masih agak lembek. Ini mengadon terus. Nah, ini sudah mau menit ke-16. Kita nanti coba ya. Kita tes adonan kita sudah kalis atau belum.
Tangan kita olesi minyak ya teman-teman, karena ini adonannya saya membuat lembek supaya rotinya empuk. Ini tangan kita tes apakah sudah bisa window pan. Oh, ternyata belum tuh teman-teman, masih sobek. Kita ulen lagi dengan speed 3 lagi, karena speed saya maksimalnya 6 ya teman-teman, jadi saya memakai separuh dari speed di standing mixer saya. Oh ya teman-teman, standing mixer ini juga ada termostatnya. Jadi kalau panas dia akan berhenti sendiri. Jadi tidak akan over terus menggiling sampai akhirnya kepanasan dan rusak. Jadi jika panas dia akan mati sendiri. Nah, kalian bisa lihat adonannya sudah seperti ini. Jangan ditambahkan terigu lagi ya teman-teman. Nah, sekarang kita mencoba lagi apakah dia sudah kalis belum. Jangan lupa tangan kita olesi minyak ya teman-teman, biar tidak lengket. Kita pipihkan, kita tarik perlahan-lahan apakah dia bisa window pan. Tipis. Nah, ini sudah ya teman-teman, sudah window pan ya teman-teman. Dia tidak sobek. Ini udah tipis ya, sampai jari kita kelihatan transparan adonannya. Alasnya kita olesi minyak. Kita bulatkan dulu adonannya. Ingat teman-teman, jika adonan roti kalian lengket, jangan ditaburi dengan terigu karena itu akan membuat adonan roti kalian keras ya teman-teman. Kita olesi pakai minyak sayur aja. Nah, ini kita bulatkan biar licin adonannya sebelum kita masukkan ke dalam baskom atau bowl, terserah yang kalian punya. Dan bowlnya itu diolesi minyak juga ya teman-teman biar tidak lengket. Nah, kita masukkan, kita tutup pakai plastik. Seperti ini. Dan saya tutup lagi seperti ini biar tidak ada angin ya teman-teman, biar kedap. Nah, ini setelah 40 menit. Setelah 2 kali lipat besar seperti ini, baru kita kempeskan. Dan waktu membuat dia proofing mengembang itu tidak selalu berpatokan 40 menit ya teman-teman, tergantung suhu rumah kalian dan tergantung ragi yang kalian pakai. Ada ragi yang cepat, dia akan cepat proofingnya, jadi kalian harus bentar-bentar melihat. Seperti paling cepat itu 15 menit lah kalian lihat ya. Jika belum mengembang 2 kali lipat ya kita tunggu lagi. Tadi saya juga seperti itu teman-teman, saya lihat dulu 20 menit ternyata belum mengembang, saya tunggu sampai 40 menit. Ini adonannya lembek seperti ini tidak apa-apa. Sekarang kita potong-potong adonannya sesuai dengan keinginan kalian ya teman-teman. Kalau saya bikin 40 gram, tergantung jumlah adonan kalian. Kita bulatkan setiap adonannya sebelum kita bentuk.
Untuk teknik pembulatan ini terserah kalian ya teman-teman, karena setiap resep itu berbeda-beda. Ada yang baru mengembang setelah di proofing, mengembang langsung dia bentuk-bentuk langsung diisi. Jadi itu kembali lagi ke resep yang kalian ikuti. Tidak harus berpatokan mengikuti saya. Setelah kita bulatkan semua adonan, kita tutup pakai plastik ya teman-teman, biar tidak terlalu kering adonannya. Kita tutup sembari kita menggiling adonan untuk dibentuk atau diisi. Ini saya menggiling adonannya. Saya ingin membuat roti sisir. Jadi saya mengisi dengan isian. Yang lainnya kita tutup supaya adonannya tidak kering ya. Isiannya sesuai dengan kalian ya teman-teman. Ini saya hanya menaburkan mesis seadanya saja untuk membuat roti sisir ini. Nah, ini loyangnya juga saya alasin sama baking paper ya teman-teman. Jika kalian tidak punya baking paper, kalian boleh oles dengan Carlo, olesan Carlo buatan rumah aja, mentega, minyak, dan tepung 1:1. Kita proofing rotinya lagi sampai dia mengembang, baru kita panggang ya teman-teman. Nah, ini sekarang saya memanggang menggunakan suhu api atas saya kecil aja, karena saya tidak mau roti saya atasnya gosong sedangkan belum matang. Jadi saya lebih memfokuskan di api bawah saja. Api bawahnya ini saya setel di suhu 170 ya teman-teman. Api atasnya hanya sekitar 90. Nah, ini sudah 20 menit saya panggang. Biar untuk warnanya supaya coklat, setelah 20 menit kita naikkan api atasnya, kita perbesar karena mau mendapatkan warna coklat di rotinya. Ini saya tambah tuh ya teman-teman, api atasnya jadi 170 ya. Api bawahnya kita kecilkan supaya tidak gosong adonan bawahnya. Ini untuk mencoklatkan bagian atasnya teman-teman. Ini setelah kita panggang 20 menit. Baru 5 menit terakhirnya kita panggang sampai dia coklat untuk dapat kecoklatan adonannya. Ini suhunya masih suhu yang tadi 150. Nah, ini setelah
kita naikkan suhunya menjadi 170 ya teman-teman, menggunakan api atas. Kita butuh termometer ya teman-teman untuk berpatokan suhu di dalam oven kita itu seperti apa. Nah, ini warnanya sudah coklat ya teman-teman. Ini apinya api atas 170. Jika kita memanggang dari awal itu 170 api atas bawah, saya takutnya nanti rotinya akan gosong, sedangkan adonannya belum matang. Jadi saya selalu api bawah dulu, api atasnya saya kecilkan. Demikian juga untuk membuat kue juga saya selalu seperti itu teman-teman, biar kue saya atasnya tidak terlalu panas. Meskipun oven saya panas ini jarak api atas ke bawah itu agak tinggi, tapi saya mencegah itu. Nah, sekarang kita keluarkan, rotinya sudah matang. Kita banting ya teman-teman, biar rotinya tidak mengkerut. Setelah matang kita banting. Nah, ini saya pakai loyang non-stick ya teman-teman, yang tidak anti lengket, tapi tetap saya oleskan dengan mentega, karena biarpun dia anti lengket tetap ada lengketnya juga. Nah, ini udah mengembang ya teman-teman. Kita semprotkan dulu dengan susu cair. Roti yang tadi juga sudah saya semprot dengan susu cair teman-teman, cuman tidak termasuk di dalam video, lupa direkam tadi teman-teman. Jadi kenapa kita susu cair ini kita pakai semprotan seperti ini? Pertama supaya lebih merata, dan kedua jika ada taburan mesis seperti ini, jika kita pakai kuas itu kan mesisnya juga akan nempel di kuas ya. Nah, ini saya tabur dulu, saya semprot dulu baru saya tabur mesisnya. Dan untuk membuat roti dari pengalaman saya, lebih bagus pakai loyang aluminium ya teman-teman. Nah, ini kalian bisa lihat suhunya kan tadi kan habis manggang yang pertama kan suhu 180. Ini kan kita mau manggang lagi roti yang kedua. Saya balikin lagi. Suhunya api bawah 170, api yang atas tadi saya kecilkan supaya adonannya matang tapi tidak cepat gosong. Mana orangnya? Nah, ini saya setel ke menit 30 ya teman-teman, karena kan kita manggang roti 20 menit. Ini pasang timer 20 menit. Nah, setelah 20 menit ini kita pasang lagi 5 menit untuk mencoklatkan bagian atasnya. Ini suhu 150 yang tadi ya teman-teman. Kita panggang 20 menit. Nah, ini rotinya sudah mengembang, tapi belum warna coklat ya teman-teman atasnya. Kita naikkan api atasnya jadi 170. Api bawahnya kita kecilkan. Api bawah kita kecilkan sedikit aja teman-teman, sekitar 150. Nah, ini suhunya naik ya teman-teman. Saya selalu berpatokan pakai termometer biar saya tahu suhu di dalam oven saya. Nah, ini suhunya 170 derajat ya teman-teman di dalam termo, sesuai dengan yang kita inginkan. Sudah coklat tuh teman-teman. Memanggang rotinya berbarengan ya teman-teman, menggunakan loyang aluminium dan nonstick. Tapi ternyata si nonstick ini cepat sekali panasnya, jadi lebih cepat gosong. Kalian bisa lihat nanti. Jadi saran saya lebih baik kalian menggunakan loyang aluminium dibanding loyang nonstick. Roti kalian lebih lembut. Kalau yang nonstick ini agak keras. Setelah matang, keluar dari oven, ingat teman-teman langsung dibanting biar rotinya tidak menyusut. Setelah dibanting, langsung kita keluarkan dari loyang dan kita dinginkan.
seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ya teman, uips, dia lepas. Kalian bisa lihat ya teman-teman, ini agak gosong ya. Bukan gosong, lebih tua warnanya yang pakai loyang nonstick ini. Kalau yang lain cantik kan warnanya teman-teman ya. Yang ini lebih cepat coklat. Nah, ini roti yang tadi pertama kali matang karena saya sibuk mengurus roti yang kedua. Ini saya lupa olesin mentega atau butter teman-teman pas baru matang. Lebih baik kalian mengolesinya di saat masih panas-panas. Kalau udah dingin seperti ini nih, kalian lihat ya, mentega jadi tidak cepat mencair, meleleh gitu tuh, jadi jelek. Jadi putih gini teman-teman. Karena nih rotinya sudah dingin baru saya oleskan. Lebih enak dioles butter ya teman-teman, rasanya lebih enak. Nah, ini yang panas-panas kita olesin. Kinclong kan teman-teman, nih kalian lihat ini putih karena rotinya sudah dingin. Nah, ini jadi mengkilap. Inilah gunanya kita mengoles roti pakai butter atau mentega supaya rotinya mengkilap. Dan diolesinya setelah panas-panas. Nah, teman-teman, ini hasilnya. Ini demikian sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.